Halo semuanya, selamat datang di channel Bansospedia. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kriteria yang wajib menerima bansos dari pemerintah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel Bansospedia supaya kalian bisa mendapatkan informasi terkini mengenai bansos ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan upaya yang nyata dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, lalu untuk memastikan bahwa bansos tersebut sampai kepada yang tepat, tentu saja ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Nah, ini adalah 26 kriteria yang akan dan harusnya menerima bansos. Yang pertama adalah anak balita terlantar, yaitu balita itu usia 5 tahun ke bawah ya. Maksudnya terlantar di sini tentu saja jika ditelantarkan atau tidak mampu oleh orang tua atau keluarga. Yang kedua adalah anak terlantar. Nah, kalau anak pasti di atas balita ya, yaitu usianya kriteria usianya adalah 6 sampai 18 tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua atau keluarga. Yang ketiga adalah anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu usia 12 sampai 18 tahun tersangka dan didakwa ya. Jadi anak yang bermasalah dengan hukum itu wajib diberikan bansos ya. Kemudian yang keempat adalah anak jalanan, di mana anak yang rentan bekerja di jalanan itu juga bisa menerima bansos ya. Kemudian yang kelima adalah anak dengan kedisabilitasan. Karena kategorinya masih anak, maka usianya itu kriterianya di bawah 18 tahun ya, yang memiliki keterbatasan fisik atau mental. Yang keenam adalah anak korban tindak kekerasan, di mana mereka terancam secara fisik atau non-fisik karena tindak kekerasan. Yang ketujuh adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus. Karena masih anak juga, maka kategori usianya adalah usia 6-18 tahun. Nah, ini maksudnya memerlukan perlindungan khusus itu karena dia sebelumnya terisolasi atau dieksploitasi secara ekonomi atau seksual ya. Maksudnya secara ekonomi itu disuruh mengemis ya teman-teman ya. Dan yang kedelapan adalah lanjut usia terlantar. Nah, kita udah nggak ngomongin anak lagi, tapi di sini untuk lanjut usia terlantar ya. Dimana ini tuh usia 60 tahun ke atas yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian yang kesembilan adalah penyandang disabilitas. Jika tadi berbicara mengenai anak, nah sekarang penyandang disabilitas yang dewasa ya, di mana mereka memiliki keterbatasan fisik, mental atau sensori. Selanjutnya nomor 10 adalah tunasusila, di mana mereka melakukan hubungan seksual di luar perkawinan syah. Kemudian yang ke-11 tentu saja gelandangan ya, di mana orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap atau yang tinggal di jalan. Yang ke-12 adalah pengemis, di mana ia meminta-minta di tempat umum. Ini tidak berbeda jauh ya dengan kelompok gelandangan yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Kemudian ke-13 adalah pemulung, di mana mata pencahariannya adalah mengumpulkan barang bekas untuk dijual. Nah, untuk kriteria nomor 13 ini tidak jauh juga dengan gelandangan ya. Meskipun dia bukan pengemis, bisa saja dia dikategorikan sebagai gelandangan kalau dia tidak memiliki tempat tinggal tetap. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ke-14 adalah kelompok minoritas. Nah, maksudnya di sini adalah kelompok yang mengalami diskriminasi dan marginalisasi. Bisa saja yang ada terjadi konflik di suatu daerah, kemudian dia menjadi minoritas dan digolongkan mengalami diskriminasi dan marginalisasi. Kemudian yang ke-15 adalah bekas narapidana. Maksudnya di sini adalah residivis ya. Jadi dia mempunyai riwayat sebagai narapidana. Yang ke-16 adalah orang dengan HIV atau AIDS, di mana ia terinfeksi HIV atau AIDS. Selanjutnya yang ke-17 adalah korban penyalahgunaan narkotika. Dia memiliki atau mengalami penyalahgunaan narkotika dan sedang rehabilitasi misalnya. Kemudian nomor 18 adalah korban trafficking atau korban perdagangan manusia. Itu jelas harus dibantu ya, karena mereka kan korban perdagangan manusia yang bisa saja dipaksa kemudian
diasingkan ke suatu wilayah. Kemudian yang ke-19 adalah korban bencana alam. Nah, ini yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam. Nah, teman-teman semua, untuk korban bencana alam sendiri, bansos dari pemerintah itu sudah rutin ya. Ketika ada bencana alam, tentu saja Dinas Sosial memberikan bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan nya masing-masing. Kemudian nomor 20 adalah korban bencana sosial di mana menderita akibat konflik sosial atau teror. Yang ke-21 adalah perempuan rawan sosial ekonomi yang tidak memiliki penghasilan cukup. Kemudian yang ke-22 adalah istri yang ditinggal suami yang tidak mendapat dukungan dan nafkah dari suami tapi di bawah garis kemiskinan ya. Kemudian pencari nafkah utama, tentu saja dia berpenghasilan tapi kurang untuk kebutuhan hidup. Makanya ada tuh PKH atau program keluarga harapan yang bisa diikuti oleh para kepala keluarga yang tidak memiliki uang yang atau penghasilan yang cukup. Kemudian yang ke-25 adalah keluarga bermasalah sosial yang mengalami masalah psikologis. Yang ke-26 adalah komunitas adat terpencil yang terpencil dan memerlukan bantuan. Nah, teman-teman semua, sebagaimana kita ketahui bahwa poin-poin di atas menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, jika kamu atau orang yang kamu kenal memenuhi syarat satu dari kriteria di atas dan belum menerima bantuan sosial yang seharusnya, tentu saja kamu dapat melaporkannya melalui pendamping sosial di daerah tempat tinggal kamu. Biasanya kalian bisa lapor ke RT atau RW setempat. Begitu teman-teman semua ya. Jadi teman-teman sudah tahu nih kriteria apa saja yang harusnya menerima bansos pemerintah. Nah, kriteria ini harus kalian dukung untuk menerima bansos dan harus kalian laporkan agar terdaftar di DTKS. Begitu ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata kita akhiri dulu video pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi ya teman-teman ya.